ketika ibu dan ayah yang tergabung mengikuti dan acaranya sampai akhir, dan acara hybrid webinar itu menjadi dengan psikologi praktek studio ini didukung oleh EduForce, Smart with Kidelia, Omo Healthy Snack, Mineral Botanica, Hapmi, Snack Snack, dan Ecuador. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi Bu? Sebelum acara dimulai, saya bacakan terlebih dahulu peraturan hybrid webinar hari ini ya Bu. Pertama, Ibu yang bergabung di sini harus mengganti ID peserta dengan nama asli. Kemudian yang berikutnya juga diharapkan untuk mematikan suara atau mute audio. Sedangkan untuk ayah dan ibu yang ada di psikologi praktek studio ini harap untuk mengaktifkan mode silent handphone-nya ya, supaya acara bisa berjalan dengan baik. Nanti ibu juga bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat dengan mengetik format _nama _pertanyaan. Dan peserta yang mengikuti webinar hari ini dari awal sampai akhir akan mendapatkan sertifikat. Tapi juga harus mengisi format absensi yang ada di atas. Jadi pastikan koneksinya aman terus ibu sampai akhir. Nah, di dunia pendidikan yang semakin kompetitif, seringkali orang tua fokus pada kecerdasan matematika dan bahasa. Padahal ada berbagai jenis kecerdasan lain yang bisa kita kenal. Yang sekarang sering kita kenal dengan istilah kecerdasan majemuk. Lalu apa sih sebenarnya kecerdasan majemuk itu dan bagaimana ragam kecerdasan ini saling berkaitan satu sama lain? Ibu-ibu tentu sudah merasakan bahwa yang segera tahu gimana jawabannya. Langsung saja, bersama pemaparan materi tentang kecerdasan majemuk dari Mas Fauzan Ferdiansyah MMFSI. Kepada Mas Fauzan, ya, terima kasih Mbak Rina. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke, di pagi ini saya mempresentasikan mengenai kecerdasan majemuk, ya, di mana dalam psikologi dikenalnya dengan multiple intelligence. Dan kita ketahui ya secara teori dulunya yang namanya kecerdasan majemuk itu ada 8, ya. Namun makin lama makin berkembang dan terakhir itu dari itu ada 9 kecerdasan majemuk. Nah, kok kayak di Daya ya? Dalam kecerdasan majemuk, oke, saya bahas dulu ya mengenai apa sih itu kecerdasan. Oke. Dulu ya, ini tokohnya itu Alfred Binet, ya. Dia mengemukakan bahwa kecerdasan itu terdiri dari 3. Yang pertama kemampuan untuk menanamkan pikiran atau tindakan. Yang kedua kemampuan untuk mengubah pikiran atau tindakan. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk mengkritisi pikiran atau tindakan, atau istilah itu disebutnya auto thinking. Oke. Nah, dulu ada paradigma intelligence, ya. Di sini ada kolom, ya. Ada nama siswa dan ada nilai-nilainya, ya. Di sini ada pelajaran campurannya, ada MTK, ada sains, sosial, olahraga, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini ada sampel pendapat siswa, ya. Ada bisa sampai dan 3. Dan masing-masing siswa ini mempunyai nilai yang berbeda antara yang lainnya, ya. Misalkan gini, ada nilai dari Anissa pada pengetahuan matematika nilainya 10, sedangkan Amer nilainya 6, lalu ada Andi nilainya 5, dan juga ada 6. Oke. Nah, dulu yang namanya orang tua, kalau anaknya pintar berhitung, berarti dianggapnya, wah, anak saya pintar banget nih, ya, jago berhitung. Nah, dan orang tua banyak
bahkan pada pelajaran eksak gitu. Nah, dan di mata pelajaran yang lain ya bisa dilihat ya. Nah, ternyata si Anissa ini nilainya kecil di pelajaran seni rupa, nilainya 5. Nah, sedangkan yang lainnya nilainya lebih tinggi dari nilai Anissa. Di mana untuk Surabaya angkatannya ya, untuk Anissa 7,25, Amen 7,17, Andi 6,17, dan Tika 7,08. Dari tabel ini, nah kita Bapak Ibu, mana nih yang paling cerdas? Apakah nilainya Anissa, Amen, Andi, atau Tika? Ayo kira-kira ini udah bisa jawab nih Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu siapa nih kira-kira yang paling cerdas? Biasanya orang jawabnya apa Mas Fajar? Oh, ini katanya. Ya. Dan banyak orang tuh kayak gitu Mbak ya, itu ketika nilainya anak itu mengejar pada pelajaran eksa, ya itu dianggapnya anak saya jenius, gitu ya. Padahal belum tentu, ya. Jadi, nah ini ada tabel, ya. Ini penggolongan dari SQ, di mana dulu kalau kita SQ ini anak hasilnya, ya ada nilai terpaut dulu ya, di mana penggolongannya ada cacat mental, ada keterbatasan, ada lambat, ada normal, dan ada cerdas. Di mana secara garis besar terbagi dua, ada nilai kontak dan kontak sehat. Nah, kalau misalkan anak Bapak Ibu dites, ya hasilnya ternyata IQ-nya itu nilainya 51 sampai 70, di mana penggolongannya adalah keterbatasan mental. Namun anak Bapak itu sehat, ya masih bisa berinteraksi dengan orang lain, masih mau belajar, masih seperti orang pada umumnya lah ya, seorang orang. Apakah itu tergolong orang yang mengalami keterbatasan mental? Nah, jadi, nah kira-kira kalau misalkan anak Bapak Ibu diketahui ya, seperti ini, misalkan anak Ibu keterbatasan mental, lalu dampaknya apa dalam kehidupan anak Bapak Ibu? Dan tentunya mereka itu stigmanya kan adalah anak saya kok bodoh banget ya, gitu ya. Wah, saya sepertinya apa tadi apa sih saya sekolahin ya. Nah, seperti itu ya dampaknya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya ini ada definisi kecerdasan dalam paradigma multiple intelligence yang menurut Gartner, di mana ada tiga, di mana kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah, lalu kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan, dan yang ketiga yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu untuk melakukan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dan budi seseorang. Nah, anggap ini Bapak ya definisi yang pertama dari Alfred Binet dengan dari Gartner. Nah, kita lihat sejarahnya. Sejarahnya dulu, ini konsep ini muncul pada tahun 1983 oleh Profesor Howard Gardner, seorang psikolog dan profesor. Ya, dia menuliskan buku di judulnya itu Cognition and Education, Harvard Graduate School of Education. Ya, di mana dia menekankan hasil penelitiannya yang beberapa tahun tentang kapasitas kognitif manusia. Ya. Jadi ternyata di dalam kehidupan manusia ini banyak kapasitas-kapasitas yang mumpuni ya, yang memadai untuk menunjang manusia ini untuk berinteraksi, untuk belajar dan sebagainya. Di mana kan kita ketahui kalau tidak di otak manusia itu terdiri dari belahan-belahan, ada otak kiri, otak kanan, otak tengah, dan otak belakang.
Oke, lanjut. Nah, setiap kecerdasan mempunyai keadaan akhir berdasarkan nilai budaya. Artinya, tidak harus matematis logis atau spasial atau musik yang penting, ya. Atau tergantung budaya masing-masing. Misalkan ini anak yang tinggal di daerah Jawa, ya. Biasanya kalau Jawa itu kan lebih kepada segi, ya. Jadi biasanya budaya Jawa itu lebih menekankan kepada seni atau tradisional tari, sehingga anak yang kita menari, yang kita bermain alat musik itu bagi orang tua itu sudah tergolong cerdas, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita bicara konsep multiple intelligence. Secara definisinya, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Artinya, setiap orang jika dihadapkan pada satu masalah, ia memiliki sejumlah kemampuan untuk memecahkan masalah yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Contoh ini, ketika kita punya masalah dengan temannya di kelas, dan ketika mempunyai masalah, dalam pemecahan masalahnya tidak mungkin menggunakan rumus matematika dan ringan, ya. Dia harus menyelesaikan masalah secara sosial. Bagaimana caranya? Nah, jadi masing-masing sesuai dengan konteksnya. Oke, lanjut. Nah, multiple intelligence, ya, di mana kemampuan memecahkan masalahnya tidak hanya terbatas pada hasil, ya, atau tidaknya menghitung perhatian, kami juga kemampuan membentuk Satu lagi satu hilang. Tadi kemampuan anggota kelompok, guna bersama-sama kemudian lupa malu. Nggak Jadi, tahu. menciptakan suatu produk meliputi kemampuan membentuk sesuatu dan varian dan sebagainya. Nah, esensialnya ya multiple intelligence ini bahwa setiap orang adalah unik, ya. Setiap orang meskipun dilahirkan secara parsial, ya, antara anak satu dengan yang lainnya itu pasti beda. Ada perbedaan identik, ya. Nah, setiap orang perlu menyadari dan mengembangkan ragam kecerdasan manusia dan komunikasinya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi multiple intelligence, ya, atau mempengaruhi kecerdasan manusia. Ada faktor pembawaan, di mana ini terkait dengan faktor biologis. Sejak anak itu di dalam kandungan sampai anak itu dilahirkan, ya, kan biasanya perkembangan anak itu beda-beda, ya. Ada yang sehat sampai usia atau sedikit usia bebek, ya, di tangannya. Ada yang masih kecil, mungkin sampai dia 35 minggu atau 6 jam, dan itu bisa mempengaruhi kecerdasan. Lalu ada faktor minat dan pembawaan yang khas. Nah, biasanya anak-anak ini akan bergerak secara alami, ya, berdasarkan minat dan pembawaan mereka. Contoh, kalau misalkan kalau kita mengamati, ya, anak itu kan senang ya berikan ketika dia contohnya dia untuk meja, atau dia nyanyi, dia gitu ya, atau dia berjalan menari dia macam gitu ya, ya mungkin itu. Nah, terus ada faktor pembentukan. Nah, ini biasanya terkait dengan hubungan keluarga, ya. Ada orang tua yang memberikan dukungan kepada anak, ada yang tidak, ya. Dan ada faktor pematangan, ya. Contohnya gini, ketika anak kita masih kecil, ya, awal mula belajar berhitung, ya. Kita anak untuk memindahkan misalkan 2 tambah 1, dan secara kognitif mereka akan menghasilkan dalam bentuk. Ada kan belum
belum matang secara kognitifnya. Tapi ketika sudah remaja, ketika itu baru tambah satu itu dengan sangat cepat ada hasilnya adalah 3 itu. Nah, lalu ada faktor kebebasan. Faktor kebebasan ini terkait juga dengan pola asuh orang tua. Ada orang tua yang sangat-sangat protektif dalam mendidik anaknya. Misalkan anaknya ketika mau ikut les bahasa Inggris, lalu apa sih itu bahasa Inggris ya kan? Bahasa Inggris juga bisa gitu kan. Terus ketika ada anak mau main bola, gitu kan, orang tua bilang, apa yang untuk main bola nanti kamu pernah bolanya berdarah, pecah. Nah, itu faktor-faktornya. Ya, selanjutnya ada mendorong dan menghambat pencerdasan. Ya, di dalam psikologi ini kita punya itu crystallizing experience dan balancing experience. Di mana kalau crystallizing experience ini suatu yang balik ya dari peristiwa atau kegiatan yang begitu berkesan yang diberikan oleh orang tua atau lingkungan kepada si anak. Contohnya begini, ketika anak itu senang misalkan sering kumpul. Nah, ketika orang tua yang tahu anaknya senang kumpul, kan itu berkaitan dengan gerak ya. Nah, lalu orang tuanya memberikan dia gerak. Nah, berarti secara tidak langsung itu ada visualizing experience. Ya, jadi anak merasa di bawah sadarnya saya didukung sama orang tua untuk mengembangkan dan bakat saya dalam musik drum gitu. Nah, lalu ada comparison experience. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang tua dulu ya, orang tua dulu ketika anak yang nyanyi segala macam sampai orang tua merespon, oh berisik gitu kan. Siapa bapak ibu yang berada dulu? Terus sampai anak itu dimarahin ya, bahkan dihukum gara-gara bagi orang tua itu sangat mengganggu gitu ya. Padahal anak itu sedang mengembangkan minat dan bakatnya gitu ya. Oke. Selanjutnya ada sejumlah penelitian ya yang mempengaruhi kecerdasan seseorang. Yang pertama akses ke sumber daya atau mentor. Ini yang sudah saya jelaskan ya. Ketika tadi mau misalkan mau menari, orang tuanya mengikuti proses tari. Faktor historis struktural. Nah, biasanya ini terkait dengan budaya ya. Ada satu budaya misalkan yang kurang menyukai misalkan seorang laki-laki ketika dia sedang tari karena dia budaya yang dalam ada teks macam dong itu apa gitu ya, apa yang sih ada laki-laki nari gitu ya. Nah, ada faktor geografis, ini biasanya terkait dengan tempat tinggal, ada faktor keluarga dan situasional. Oke, lanjut kita multiple intelligence ya jenisnya. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan, dulu konsep multiple intelligence ini ada 8 kecerdasan di dalam manusia. Lalu berkembang jadi 9. Dan ke sini malah kecerdasan manusia itu ada sampai 11. Tapi kalau 11 itu kalau saya kaji ya, itu sebenarnya sama aja dari 9 atau 10 kecerdasan yang ada. Makanya ini saya lakukan ada 10 ya. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan matematis, ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan kinestesis jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, eksistensial dan spiritual. Nah, kalau dari info kanker
itu kecerdasannya poin 1 sampai poin 9. Tapi khusus ini itu berkembang di 10. Oke. Nah, ini sharing ini ya untuk 9 kecerdasan majemuk ya. Pertama ada kecerdasan linguistik ya, di mana kemampuan berbahasa ya dan berbicara ya. Lalu ada kecerdasan intrapersonal, kemampuan untuk memahami diri sendiri. Ada kecerdasan natural, ini berkaitan dengan alam, ya, kemampuan untuk memahami alam. Lalu ada kecerdasan spasial, ini kemampuan untuk memahami dunia dan dimensi ruang. Lalu ada kecerdasan fisikal, ini kemampuan untuk merekognisi suara, pita suara, nada, ritme dan tipe. Lalu ada kecerdasan matematika logika, ini biasanya lebih kepada kemampuan menganalisa dan apa yang itu. Lalu ada kecerdasan eksistensial. Ini eksistensial ini biasanya lebih kepada pemikiran dalam ya. Ini dimiliki oleh dulu tokoh filsuf-filsuf yang dia lebih mendalam. Lalu ada kecerdasan ada interpersonal. Ini kemampuan untuk berkomunikasi dan memahami orang lain ya. Nah, ini secara konsep intinya. Lalu selanjutnya kita bicara intrapersonal ya, adalah kemampuan memahami diri sendiri, dan dia lebih sering mengatakan bagaimana atau siapa kamu gitu kan ya. Istri pertanyaan seperti itu. Nah, ini untuk pekerjaannya ini cocok sebagai entrepreneur, bisnis person, penulis, terapis sosial, warga. Lalu ada linguistic intelligence, ya, kemampuan untuk mengekspresikan dan memahami ide. Ini contoh karirnya jurnalis, speaker, dan lawyer. Lalu ada matematik, kemampuan dalam menganalisa ya, dan berpikir secara logik, ya. Lalu mengkognisi berdasarkan kehidupan sehari-hari. Ini ada potensinya, ya. Lalu ada naturalisme intelligence, kemampuan untuk sensitif terhadap alam, ya, kuat dan peduli terhadap lingkungan, ya. Karena ini cocok untuk natural intelligence. Lalu ada existential intelligence. Ini kemampuan memahami lebih dalam tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kematian, kelahiran, ya. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita pikirkan pada umumnya. Jadi anak ini berpikirnya secara abstrak, jadi di luar kotak gitu ya. Jadi kita nggak bisa prediksi dia atau pertanyaan apa gitu ya. Lalu ada spatial intelligence, kemampuan untuk memahami ruang, ya, waktu segala macam, ya, dimensi. Jadi kalau orang akan punya kecerdasan spasial, ya, dia akan sangat mudah hafal jalan. Ya, walaupun baru sekali jalan, itu ya, dia akan mudah kembali ketika dia balik ke tempat itu. Nah, tapi kalau orang yang nggak punya kecerdasan spasial, itu harus 5 kali, 10 kali lewat jalan itu baru hafal. Gitu. Yang sering nyasar di sini ada pengalaman. Ya. Lalu ada kecerdasan musikal. Ya. Ini kemampuan untuk mendengar, ya, dan memahami lagu, ya, musik, intonasi, nada, segala macam. Dan karirnya sebagai musiknya, sebagai pemusik, ya, terus pengarang lagu, ya, guru musik dan sebagainya. Lalu ada interpersonal. Nah, ini kecerdasan sosial yang biasanya orang yang punya kecerdasan ini
sebagai orang yang smart people gitu ya, secara sosial, di mana dia mengerti dan memahami orang lain secara mendalam. Lalu ada kecerdasan kinestetik, ya, kemampuan untuk bergerak dan menyelesaikan masalah dengan caranya ya, bergerak ke sana sini segala macam. Nah itu ya kinestetik. Oke, lanjut. Nah ini ada cara belajar dari masing-masing kecerdasan ya. Jadi kita sebagai orang tua harus tahu ya, kita punya kecerdasan misalkan spasial. Ya. Cara belajarnya bagaimana? Nah, lalu ketika anak kita punya kecerdasan musik, nah, cara belajarnya bagaimana? Nah, kita sebagai orang tua harus tahu. Kenapa? Karena dengan kita tahu cara belajarnya atau gaya belajarnya itu akan mengembangkan potensi si anak untuk lebih maksimal. Ya lanjut. Oke, ini ada 6 elemen dasar kecerdasan majemuk. Ya. Yang pertama yaitu kecerdasan adalah seperti sebuah berlian. Ya. Dan berlian itu kalau kan dia batu apa ya. Jadi kalau misalkan kalau tidak diasah, tidak digosok-gosok gitu ya, itu nggak akan berkilau. Nah, ya. Lalu yang kedua, tiap anak memiliki 10 kecerdasan dasar yang dikembangkan, yang berfungsi bersama dengan cara yang berbeda. Ya. Ada anak yang memiliki kecerdasan tingkatan sangat tinggi pada semua kecerdasan, ada juga yang cenderung rendah pada semua tingkatan. Lalu umumnya anak mempunyai 1 sampai 3 kecerdasan majemuk. Ya, misalkan Mbak Rita punya kecerdasan linguistik, spasial, sama musik. Nah, dari 3 itu pasti ada yang menonjol. Ya. Lalu nah, ketika seseorang punya kecerdasan majemuk ya 1 sampai 3 atau lebih misalkan ya, itu semuanya bekerja secara simultan ya dengan cara yang kompleks. Dalam kehidupan sehari tidak ada kecerdasan yang berdiri sendiri ya, di mana kecerdasan selalu berinteraksi satu sama lain. Yang kelima, tiap anak dapat mengembangkan setiap kecerdasan hingga mencapai tingkat tertinggi melalui latihan dan pengasahan yang terus-menerus serta dapat dukungan dari orang lingkungannya. Pool dapat memiliki spesifikasi secara khusus dalam penilaian. Yang kedua tadi Bikin apa sih? linguistik, sama pasti ada dan itu semua harus bekerja secara berkembang. Itu nggak bisa kalau misalkan anak kita cerdas secara logis matematik, kita langsung saja semua kita cuma kita itu tapi itu nggak boleh. Ya, itu. Nah ini ada tips yang disampaikan ke Bapak Ibu semua ada 5. Yang pertama pantau hal-hal yang disampaikan. Ya. Jadi kita juga harus aware ya, peduli kemudian apa sih yang dan sampai kita sebut kerja, kemudian jadi duit tapi kita nggak tahu harus kita suka apa gitu ya. Terus yang kedua fokuslah pada diri. Nah, ini biasanya di orang tua hanya fokus pada keluarga dan itu sebenarnya tentang dan dapat dulu. Ya, tadi kita namanya karena preventif, ya terus yang tadi jelek, memang belum pakai langsung bicara seperti langsung dia itu mengenai pelarang gitu ya, ada belum kita sedang ya. Lalu yang ketiga, gimana pendapat tentang lingkungan. Nah, ini pun juga jangan berubah orang tua. Dan biasanya karena apa aktivitas kerja
orang tua dengan kembali bekerja, belum sudah dulu ya. Nah, ini harus coba orang tua melakukan kebijakan. Yang kedua, jangan dipaksa. Ya. Jadi gini, anak sama orang tua punya dunia dan kehidupan yang berbeda. Ya, jadi kita sebagai orang tua berusaha berbuat profesi sebagai tempat. Ya. Lalu kita sebagai orang tua makan, pokoknya kalian bisa menjadi orang jadi ya. Nah, itu tidak boleh berpikir ya. Berikanlah kebebasan kepada anak untuk menjadi dirinya seperti apa yang kita mau. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya ya, yang pertama ya, yaitu kecerdasan ibaratnya sebagai berlian ya, perlu dikenali, diasah dan dijaga. Yang kedua, setiap individu memiliki 10 kecerdasan majemuk. Yang ketiga, setiap individu pada umumnya memiliki satu atau lebih kecerdasan yang menonjol. Yang keempat, semua kecerdasan bekerja sama secara unik dalam mengolah dan mereproduksi kembali informasi. Yang kelima, banyak cara menjadi cerdas di setiap kategori. Nah, ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan, Mbak Nana. Terima kasih kepada Mas Fauzer. Boleh kita tepuk tangannya dulu dong Bu, untuk Mas Fauzer. Wah, luar biasa sekali. Saya lihat banyak ayah ibu yang senyum-senyum deh waktu Mas Fauzer nyampaikan tadi. Mas refleksi ya Bu ya, bener ya. Semoga setelah ini saat ambil rapot anak dibuka dengan bahagia, diperhatikan satu persatu nilainya, kita amati. Jadi rapot itu kita jadikan sarana evaluasi, betul begitu ya Mas Fauzer. Kita lihat kira-kira anak saya ini dominan yang mana ya? Atau lebih suka yang mana ya? Tadi ada 3 kurang lebih ya Mas Fauzan ya, kecerdasan majemuk. Jadi kita juga bisa eksplor lagi nih. Misalkan anak kita nilai matematikanya bagus, cari lagi. Kira-kira dia suka apa? Masih ada, ternyata masih ada kecerdasan lain yang bisa kita eksplor. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang kecerdasan majemuk, sekarang saatnya kita eksplor lebih dalam tentang salah satu jenis kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan musikal. Nah, tentu Bapak Ibu udah penasaran, kira-kira apa sih pengaruhnya musik untuk kecerdasan dan gaya belajar anak? Nah, sudah ada Miss Nana di sini dan Mas Fikri yang akan menjelaskan tentang manfaat belajar musik dan pengenalan tentang Smart with Kinderia. Beri tepuk tangan untuk Miss Nana dan Mas Fikri. Persilakan. Terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan saya Miss Nana. Nama panjang saya Krisantian Danawari, tapi biasa dikenal murid-murid saya biasa panggil saya Miss Nana atau Kak Nana. Nah, sekarang saya pada kesempatan kali ini mau mencoba sharing sih, lebih ke sharing ya, tentang pengalaman saya pribadi tentang manfaat musik bagi kehidupan saya sendiri sehari-hari, dan juga pengamatan saya terhadap murid-murid saya, efeknya terhadap mereka tuh apa sih selama belajar musik bareng saya sekian tahun ini. Nah, next slide. Nah, menyambung penjelasan Mas Fauzan tadi ya, itu sebenarnya saya akhir-akhir ini juga jadi baca-baca soal 9 tipe kecerdasan yang berkembang. Katanya sih kecerdasan itu 1 dekade ke belakang itu agak-agak berubah pemahaman umumnya gitu. Kayak kalau kecerdasan itu biasanya kan diidentikan dengan kemampuan kepintaran seorang, kemampuan orang memahami sesuatu gitu ya. Nah, cuman ternyata berkembang jadi 9 tipe ini. Nah, yang sudah dipaparkan tadi oleh Mas Fauzan. Nah, kali ini saya akan fokus ke si musikalnya aja. Jadi efeknya bagaimana gitu terhadap kehidupan sehari-hari. Next slide. Nah, ini kebetulan saya bidang utamanya belajarnya piano dari kecil. Nah, saya kalau boleh sharing sedikit, saya belajar piano dari usia 5 tahun sampai saya usia 20 tahun sebelum saya kuliah. Tapi saya nggak kuliah musik nih. Jadi apa namanya, dari kecil emang diperkenalkan sama keluarga ini sih, karena si piano ini
dibeli sama yang Kakung dulu. Nah, diperkenalkan sama saya ikut main-main. Wah, kok kayaknya Nana senang nih gitu. Jadi akhirnya difasilitasi 100% sama Eyang, sama Bude, sama orang tua gitu untuk les musik, dan aku dipesenin biar jangan sampai berhenti piano ya nak gitu. Bahkan waktu mau kuliah, kan aku dari Jakarta terus mau kuliah ke Bandung gitu. Nah, kalau boleh kuliah di Bandung tapi jangan berhenti piano. Kenapa sih? Emang mau aku dijadiin musisi atau aku disuruh jadi guru musik atau aku gimana gitu. Padahal awalnya awalnya aku belajar musik justru bukan karena cita-cita aku jadi guru musik, malah gitu. Kalau ditanya dulu, Nana mau nggak jadi guru? Enggak. Karena aku melihat guru-guru aku juga bukan berarti itu profesi yang jelek atau kalau jadi musisi itu negatif buat aku ya, bukan itu. Cuman aku lebih ke minder, emang bisa ya aku jadi kayak gitu. Makanya pas kuliah juga profesinya lain. Nah, kalau ternyata keluargaku itu memotivasi aku untuk terus belajar musik sampai tahap tertentu tuh supaya ya jadi bekal buat aku di masa mendatang. Dan ternyata banyak studi-studi yang mempelajari dan sudah membuktikan dengan beberapa penelitian bahwa musik ternyata berpengaruh terhadap kecerdasan memberikan keuntungan secara kognitif dan emosional dan sosial gitu. Nah, salah satunya kan banyak universitas di Amerika yang membeberkan tentang jadi kalau main piano nih, belajar piano itu adalah game yang lebih yang lebih kompleks dari game komputer manapun deh, karena saat main piano itu seluruh bagian otak bekerja, mata bekerja, tangan dan kaki bekerja gitu. Kaki itu buat menopang kita buat nge-push touch piano lebih terkontrol gitu ya. Nah, tangan kanan, tangan kiri bekerja. Nah, setiap misalnya satu lagu, satu halaman, 8 baris, setiap satu not, itu kan kita baca, oh identifikasi dulu, notnya apa nih, C, D, E, F, G, atau A. Nah, terus ketukannya berapa, pencetnya pakai jari apa, yang barengan sama dia tuh tangan kanan, tangan kirinya apa, gitu kan. Nah, itu harus dilakukan dalam sepersekian detik, dan itu ya bayangkan aja berapa baris itu, ada puluhan sampai ratusan not, gitu. Nah, di saat itulah akan teraktifkanlah si kemampuan otak bekerja saat kita latihan si piano itu. Jadi semuanya bagian dari otak dan tangan dan kaki itu bekerja dan konsentrasi juga bekerja. Gitu kan. Dan begitu lebih gede lagi, lebih cukup usia lagi, ada kalanya kita harus nampilin keras dan lembut, dinamik gitu. Jadi kan bahkan ada yang lagu itu nanti akan membuat kayak komposernya menuangkan sebuah cerita dalam lagu. Nah, gimana caranya kita berempati, oh ngebayangin nih komposernya mau cerita apa sih dari sini, harus ditampilkan dalam sebuah lagu itu. Jadi kayak semua kompleks gitu ya untuk dalam kalau aku main piano gitu. Dan itu untuk alat musik lain juga sama, cuman emang si piano ini yang lebih umum dipelajari sama banyak orang dan kadang-kadang jadi dasar awalnya untuk nyebrang ke alat musik lainnya juga gitu. Kayak aku dominan piano tapi aku bisa gitar, cuma nggak bisa ngajar kalau gitar. Kalau piano aku udah ngelotok nih, nguasain gitu, udah gitu otomatis bisa ngajar gitu. Cuma kalau untuk gitar aku cuma bisa mainnya aja. Oh, nyanyi nggak bisa. Ya, terus Biasanya kalau bisa main alat musik paham nada jadinya ya, Mbak ya. Betul. Untuk nggak fales sih bisa, cuma kalau untuk yang gelegar yang udah males deh kalau dengar aku nyanyi, kadang-kadang gitu deh. Suami aku tuh males kok kalau dengar aku nyanyi gitu. Oke. Nah, terus studi-studi lainnya adalah kalau yang berkaitan sama kognitif ya. Jadi ada penelitian yang menyatakan bahwa dia ngebandingin nih, ada anak-anak yang les musik, terus sama ada kelompok anak yang tidak les musik. Ternyata setelah dites nilainya tuh 34% lebih tinggi daripada yang tidak les musik itu usia anak-anak yang les musik itu. Nah, terus ada juga studi yang menyatakan bahwa kalau belajar musik di bawah 7 tahun ternyata
memantapkan saraf sensorik dan motoriknya gitu. Yang berpengaruh sama otak. Terus juga ada studi yang menyatakan juga bahwa murid dengan yang selama 9 bulan les piano seminggu sekali, ternyata ada peningkatan nilai IQ berapa persen gitu. Nah, di penelitiannya akan detail lebih lanjut. Nah, terus kalau terkait sama emosional dan sosial itu ada pembuktian bahwa anak-anak usia remaja yang ikut les musik sama yang enggak itu secara mental lebih stabil. Ada penelitian dari mana itu? Chronicle, Houston Chronicle tahun 98. Nah, terus tentang playing piano reduce stress and anxiety. Nah, mengurangi stress dan anxiety. Ini saya jadi ingat dulu waktu kecil kalau saya lagi stres, biasanya saya lari ke piano, terus main lagu latihan jari yang emang cuma 2 baris gitu ya, yang gampang, jadi ya nggak susah-susah biar nggak tambah stres juga. Gitu. Kadang-kadang main piano tuh bisa kadang bikin menghilangkan stres, kadang menambah stres. Nah itu setelah itu saya jadi lebih tenang dan lebih yang tadinya ada masalah mumet banget gitu, oh jadi pelan-pelan ketemu, oh ya solusinya gini, solusinya gitu. Baru saya balik lagi ke tugas sekolah saya saat itu. Jadi menyalurkan emosinya lebih banyak lewat saya main piano. Biasanya gitu kalau saya. Nah, terus ada lagi learning to play piano requires patience. Jadi butuh kesabaran. Makanya kalau banyak orang tua murid saya misalnya sabar banget sih ngadepin anak saya, kalau anak saya kayak begitu tadi tuh udah saya marahin loh gitu. Ya, satu ya saya cuma ketemu anak-anak 30 menit, kalau ibu kan mungkin seharian 24 jam dikali 7 ya hari kan? ya, Mbak. Makanya kadang saya tuh kalau ngajar maksimal waktunya berapa, Miss? 30 menit. Kenapa nggak lebih dari itu ya? Karena tidak baik untuk konsentrasi saya dan konsentrasi muridnya gitu. Gitu. 30 menit aja untuk bertahan untuk anak-anak kecil itu cukup intens gitu. Jadi nggak, kalau lebih dari itu kayaknya udah nggak sehat untuk kami berdua, guru dan muridnya gitu. Nah, itu melatih kesabaran, terus juga good pianists are masters of discipline. Oke, ini agak pro dan kontra ya. Jadi kalau soal disiplin, tengajar deh saya kalau ada masalah di balik itu mau gimana juga di hadapan murid-murid saya juga harus poker face kayak gitu, apa namanya, harus terlihat stabil kan, terlihat siap menyambut dia. Halo, apa kabar? Hari ini belajar apa yuk? Gitu ya, harus terjadi gitu kan. Jadi saya harus konsentrasi, tidak memikirkan masalah saya yang dulu, yang lalu, yang lagi saya hadapi saat itu pun harus saya lupakan sejenak untuk konsentrasi ke murid saya ini. Jadi itu mungkin latihan disiplinnya yang baru saya rasakan sih sejak saya intens belajar, intens les sama intens ngajar. Itu yang disiplin ya. Terus juga teamwork, tentang teamwork dan mengkomunikasikan sesuatu. Nah, oh ya, jadi kalau untuk mengiringi sama main sendiri itu pasti beda. Main musik sendiri, ya kalau misalnya lagi belajar lagu, murid-murid saya, apa namanya, ada salah pasti diulang sendiri gitu kan. Tapi ketika harus main berdua atau main bareng saya aja, itu ya kalau salah mau nggak mau mesti lanjut kan. Sama ada waktu itu ada Instagram yang baru-baru ini nge-share tentang anak kecil yang ngiringin upacara yang tentang lagu mengheningkan cipta gitu tuh. Dengar seluruh itu kan diiringin sama anak kecil, anak kelas 2 kelas 3 SD kalau nggak salah. Nah, itu pengalaman pribadi saya juga untuk kelas 3 sampai kelas 6 SD itu setiap Senin saya ngiringin satu sekolah, Ditunjuk sekolah ya, Mbak ya. jadi pas bendera naik ya udah ya Indonesia Raya tuh saya yang ngiringin gitu. Terus yang mengheningkan cipta juga purnya saya ngiringin juga gitu sama teman-teman saya. Nah, itu untuk ngiringin itu the next level tentunya. Jadi harus nggak boleh berhenti kan, mau salah mau benar ya udah lo lanjut ke berikut-berikutnya. Nah, itu juga berlatih teamwork di situ dan berlatih untuk apa ya, memikirkan audiens yang lebih besar itu kepentingannya gimana. Kita nggak boleh mikirin diri sendiri lagi saat ngiringin.
termasuk juga berkolaborasi dalam band atau berkolaborasi dalam misalnya piano ngirim vokal sama. Nah, gitu kalau untuk soal kognitif dan emosional dan social benefits tentang musik ya. Terus next slide, ada manfaat belajar musik. Nah, yang saya rasakan pribadi dan saya lihat di murid-murid saya. Nah, yang saya rasakan, nah ini ada poin-poinnya. Fokus dalam menyelesaikan instruksi. Jadi untuk terkaitnya sama nyelesain satu lagu sih. Anak kelas 1 SD, kelas 2 SD itu biasanya kalau datang ke saya kadang-kadang lagi bad mood. Dan akhir-akhir ini lagi saya rasakan juga ya karena mungkin ya apa ya semester ini baru sekolahnya pada lama gitu, sekolah offline ya, datang-datang udah capek, aku masih suruh piano lagi. Nah, itu kadang-kadang banyakan saya ngebujukinnya dulu dibanding ya bisa tuh 15 menit saya ngebujukin, baru akhirnya 15 menit dia mau main lagu. Untuk menyelesaikan satu lagu itu kadang kan misalnya ada 8 bar tuh 8 kotak gitu ya. Satu kotak aja tuh udah stres gitu dia anaknya gitu. Nggak mau yang sambil nangis kadang-kadang sambil ayo dibantu sampai selesai. Baru kalau udah selesai kamu boleh pulang ya. Gitu. Sampai kadang-kadang aku negonya kayak gitu. Nah jadi lama kelamaan kalau makin dewasa dia akan lebih ngontrol satu lagu bisa atau enggak ditargetin deh dari lagu yang berhalaman ini kita selesaiin yuk 3 baris. Nah itu tuh ya udah 3 baris itu berarti nanti dilanjutin lagi minggu depannya ya baris yang berapa lainnya ya. Itu akan terlatih tuh untuk menyelesaikan instruksi atau menyelesaikan satu lagu. Nah itu di kehidupan nyatanya nanti dia akan terlatih untuk tidak gampang menyerah begitu saja dalam menyelesaikan sesuatu apapun, instruksi dari tugas sekolah mungkin atau instruksi dari request klien mungkin di masa depan gitu ya. Ya itu analoginya kalau boleh disosialisasikan sih seperti itu. Terus juga paham kapan harus patuh terhadap instruksi, kapan boleh improvisasi. Nah kalau di musik ada klasik, ada pop, ada jazz dan segala macamnya yang variatif itu ya. Ketika musik klasik atau aku kalau misalnya lagi mau ujian itu, emang aku harus ngikutin partitur yang ditulis sama komposernya dulu itu dia maunya lagunya kayak gimana, aku harus ngikutin dong, nggak boleh diubah dalam bentuk apapun karena itu jatuhnya kayak tertuang. Nah kalau misalnya di pop, oke nih musik pop itu patokannya bukan partitur, nggak selalu partitur. Jadi ada yang cuman lirik dengan not melodi, terus ada chord. Nah, si chordnya itu tuh yang boleh aku mainin sederhana boleh, aku mainin kompleks yang sampai gitu-gitu juga boleh. Nah, jadi itu yang macam-macam. Jadi kalau murid-murid aku sering nawar sih. Jadi kalau aku ini nggak bisa nggak nyampe, boleh nggak aku mainnya gini aja? Nggak boleh. Kalau misalnya sekarang performance boleh deh, tapi kalau nanti ujian nggak boleh kayak gitu ya. Aku biasanya bilang gitu. Dia mesti tahu kapan harus ngikutin blok instruksi, kapan boleh improv. Gitu. Itu kaitannya nanti di kehidupan sehari-hari ya. Dia mesti tahu kapan harus ngikutin blok aturannya, kapan boleh berkreasi, boleh berimprovisasi. Ya. Nah, terus juga kalau tidak mudah menyerah ya kaitannya sama si fokus selesai instruksi tadi juga ya. Tidak menyerahnya kurang lebih sama. Terus ada kontrol gerak tubuh. Nah, di murid saya menemukan ada yang datang-datang ke saya awal-awal tuh gampang kejeduk. Aku sampai kasihan dia kejeduk piano gitu kan, yang tangannya atau lututnya gitu. Lama-lama coba kontrol dulu fokus dulu nih, kamu mau kemana, mau gerak kemana, karena pas main piano itu kan atau main alat musik lain ya pasti kan intinya pencet terus mau gerak kemana harus dipikirin dulu sebelum misalnya dari jari 3 ke jari 4. Nah jari 4-nya nih not yang mana yang dipencet ini harus dipikirin dulu sebelum dipencet. Kadang-kadang malah ada yang asal pencet dulu baru diperbaikin kan malah jadi nggak enak didengar ya. Nah itu melatih anak-anak untuk menentukan urutan geraknya dulu deh, badan kamu tuh gimana.
Lama-lama setelah berapa bulan ternyata anak ini lebih, kalau aku perhatiin lebih jarang, udah nggak pernah kejeduk-jeduk lagi, malah jadi kalau lari kan biasanya bablas itu sampai gitu gitu. Nah ini tuh udah enggak, lama-lama gitu. Untuk setelah berapa ya, sekitar 3 sampai 6 bulan aja itu udah kelihatan kemarin itu. Nah itu untuk si gerak tubuh. Nah kalau kontrol emosi, ini kontrol empati. Oke, emosi. Jadi di tingkat tertentu dalam memainkan musik itu ada yang namanya dinamik kan ya. Jadi ada yang yang kayak tadi aku udah jelaskan, apa namanya, kita perlu menampilkan kayak kapan si komposernya mau di part itu tuh seolah-olah kayak serem, seolah-olah kayak happy, seolah-olah kayak spooky gitu. Aku sering main tebak-tebakan sama murid-murid aku. Nih kalau yang bunyi gini teng teng dadang itu happy apa sad? Happy nih. Kalau yang gini dadadadam itu happy apa sad? Sad, tapi mengarah ke spooky nih sih. Kadang-kadang suka gitu anak-anak kreatif, termasuk anaknya si yang di sana itu juga itu juga sering banget kalau game itu tebak-tebakan yang happy atau sad dia seneng banget. Itu untuk apa namanya, kontrol emosi, mengatur empati. Nah, terus juga masa kreativitas dan berpikir out of the box. Nah, itu terkait sama yang udah to the next levelnya. Kalau dasarnya udah dapet, kadang-kadang anak suka apa namanya, mikir untuk bikin lagu sendiri, atau misalnya nanti pas udah dapat dasarnya dan dia mau berkarya kayak terkait sama film scoring atau bikin lagu background buat YouTube. Nah itu harus tahu dasarnya dulu. Jadi yang ada di YouTube sekarang yang no copyright music tuh juga ada yang bikin loh di dalamnya gitu. Nah itu tuh perlu belajar dasarnya dulu, baru mempelajari sih gimana caranya pakai program-program apa lagi tambahannya yang butuh dipelajarin, terus butuh suara-suara apa lagi yang butuh direkam, macam-macam. Itu udah ranah ilmu yang lebih tingkat lagi daripada musik dasar gitu ya. Nah, kalau aku sih kebetulan di sini di musikologi dan di private selama ini sih konsennya ke dasarnya dulu, yang paling dasar dari anak. Tapi mengajak semua kalangan, mau dari toddler, dari toddler dan usia 2 sampai 5 tahun, sampai anak usia sekolah sampai SMA ya. Aku ada murid yang udah lulus kuliah juga bahkan. Itu aku pegang dari berapa, berarti 10 tahunan lah aku pegang. Ada juga akhir-akhir ini yang sering aku terima adalah yang muridku nih. Oh, cucu saya les piano tiap minggu, juga mau les dong. Itu lagi banyak kok. Bahkan ibunya bapaknya juga jadi ikutan. Oh, anakku les, aku juga mau dong gitu. Buat refreshing gitu, buat ya. Tentunya yang aku kasih ke anak-anaknya dan ke ibunya dan eyangnya tidak ya materinya disesuaikan. Nah, ini kaitannya sama share selanjutnya sih. Next slide. Nah, jadi belajar musik itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ada yang memang mungkin cita-citanya dari awal jadi guru musik gitu. Ya, kalau aku sih enggak ya dulu, cuman nasib membawaku begini. Ya kalau mau jadi guru musik berarti mesti ambil sertifikasi gitu kan, ikut ujian. Sekarang ini banyak banget ujian yang berskala internasional kayak dari Royal School of Music London sama Trinity London. Terus ada lagi kok macam-macam, ada Rock School, ada Suzuki, ada Yamaha gitu. Banyak yang bisa diikutin step by step-nya sampai dapat sertifikat yang diakui internasional. Nah, itu bisa dipakai buat ngajar atau ke jenjang pendidikan lebih lanjut, yaitu kuliah musik juga ada dari S1, S2 sampai master sampai doktor gitu. Kebetulan aku nggak sampai ngambil kuliah musik, cuman aku belajar sampai tahap udah cukup buat bisa ngajar, bisa sharing sama murid-murid lain. Jadi aku tidak apa ya, masih banyak teman-temanku yang lain yang ngambil S1 sampai doktor musik tuh masih ada kok, banyak gitu sebenarnya. Coba ya gitu ya. Terus kalau misalnya berminat di karir music production, nah yang kayak tadi aku udah sebutin yang kayak di YouTube itu kan ada backgroundnya, ada yang no copyright, ada yang copyright juga, ada yang mesti dibayar
dibayar sekian, ada yang free, ada macam-macam kan. Itu tuh juga butuh dipelajarin lebih detail di bidang music production itu. Banyak sekali sekarang course-course yang membahas music production, ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang dari universitas ternama juga di luar negeri gitu. Jadi ikutinlah yang course-course macam itu gitu. Tersesuaikan saja sama kebutuhannya. Kalau misalnya butuhnya bisa aja untuk segera diaplikasikan, mungkin nggak usah sampai yang harus berbayar dan harus bersertifikat gitu ya. Jadi bebas lah. Sekarang kan banyak banget cara untuk belajar gitu kan. Nah, terus kalau sebagai kegiatan rutin untuk meningkatkan kinerja otak anak agar lebih berprestasi di sekolah, mungkin banyak orang tua yang mau anaknya kayak gitu ya. Nah, itu regulernya les musik sekarang yang beredar ya untuk itu sih sebenarnya. Jadi gimana caranya memberikan kegiatan kepada anak untuk sebagai penunjang kegiatan utamanya yaitu sekolah. Kayak dulu aku selama sepanjang sekolah kan aku les musik untuk sebenarnya tujuannya buat lebih gampang nangkep pelajaran di sekolah, lebih dapat ranking, lebih dulu kan masih zaman ranking ya. Dan ya, dulu sih kalau boleh sedikit sharing ya aku sama temenku yang ngiringin upacara itu tuh kejar-kejaran 1 2 1 2 1 2 gitu. Nah jadi emang apa namanya ada kemudahan tersendiri kalau aku lagi rajin latihan musik aku lebih gampang dapat nilai bagus dibanding pas aku lagi malas-malasan entah gimana ya gitu. Itu yang merasakan dulu gitu. Nah terus terakhir juga bisa buat terapi buat speech delay buat anak-anak berkebutuhan khusus. Kebetulan aku memang tidak bersertifikat tentang ini ya tentang musik terapi. Jadi musik terapi itu sebenarnya ada jurusannya sendiri, ada trainingnya sendiri, dan bahkan ada jurusan kuliahnya sendiri juga. Gitu. Bisa diambil bebas sebenarnya sama guru-guru musik yang berminat itu emang ada lembaganya sendiri kok. Cuma aku masih kurang, mungkin nggak aku share di sini nanti aku coba research juga itu lembaganya apa aja sih sekarang banyak kok. Cuman aku punya pengalaman 10 tahun yang lalu emang megang satu anak berkebutuhan khusus sama satu anak tunanetra. Dan itu 5 tahun aku pegang. Jadi saat itu 10 tahun yang lalu itu yang berkebutuhan khusus umur 17, yang tunanetra umur 20. Mereka berdua udah belajar piano dari umur 5 kira-kira umur 5 sampai 7 ya umur 5-an gitu. Jadi pas di aku tuh adalah guru ketiganya mereka, jadi udah dalam kondisi tinggal ngajar gitu. Aku tidak tahu ya di awal-awalnya mereka gimana, cuma pas dalam kondisi yang udah aku tinggal ngajar. Ya kalau aku lihat dari yang anak berkebutuhan khusus ini, dia rutin kan 1 jam, waktu itu jam berapa sih? 1 jam 2, 1 jam 1 jam 2 ketemu di sana les piano 1/2 jam. Itu ya dia menikmati rutinitasnya dia itu karena itu bantu banget dia fokus. Pokoknya 1/2 jam itu udah dia komit untuk fokus bertahun-tahun dan dia nggak cukup ngaruh sih katanya ke kegiatan-kegiatan dia lainnya. Dia juga ada sekolahnya segala macam kan. Dan yang paling saya ingat dari anak berkebutuhan khusus yang ini nih, dia begitu remaja, kamu suka lagu siapa? Lagu apa? Aku suka lagu-lagunya Raisa. Terus dia sambil sumringah gitu. Jadi kayak itu yang paling aku ingat dari dia gitu. Terus apa namanya? Walaupun kalau mainin lagu Raisa ya itu kompleks banget ya. Jadi aku belum bisa ngajarin lagu Raisa ke dia sayangnya begitu. Belum bisa aku simplify. Kalau untuk yang tunanetra pengalamannya ya tantangannya beda lagi ya tentunya. Tunanetra berarti kan kalau biasanya aku ngajarin murid-muridku yang kecil-kecil dan yang adult itu pakai teks, pakai partitur, ya ini nggak ada partitur, nggak ada yang versi braille-nya gitu. Jadi aku benar-benar ngandelin kemampuan hearingnya dia. Waktu itu ngajarinnya udah cukup kompleks kok, setara kira-kira grade 2-nya reguler lah. Jadi udah lari-lari ininya gitu, udah lumayan. Dan selalu sebulan habis 1 lagu. Jadi itu kurang lebih kan lesnya seminggu sekali ya, 4 kali sebulan. Ya, minggu pertama tuh pasti kanannya dulu. Aku ngajarinnya patokannya nomor jari 1, 2, 3, 4, 5 ya gitu. Terus meraba si piano C, D, E, F, G, A, B sama yang hitamnya.
dia hafal tuh, dia bisa meraba letaknya di mana dan kemampuan hearing dia bagus banget gitu. Jadi kalau aku oke, Adil namanya Adil, aku sebut aja namanya Adil, mainin 5, 4, 3 gitu ya. Oke, 5 D G 4 F 3 E gitu. Udah diikutin gitu. Jadi itu minggu pertama kanannya, minggu kedua kirinya, minggu ketiga digabung, minggu keempat udah jadi. Dia rajin latihan. Tiap hari dia main piano. Dan dia membantu caranya dia untuk keep track sama lagunya itu dengan dia merekam aku main saat itu. Dia punya recorder sendiri, terus ya itu jadi pengganti buku buat dia, contekannya dia kalau dia lupa. Tapi banyak yang dia ingat lagunya gitu. Dan asosiasinya hafalan Quran dia luar biasa gitu. Jadi apa ya? Jadi ada suatu kepuasan tersendiri ketika aku bisa ngasih bekal ke dia dengan segala kekurangannya dia, tapi dia punya kelebihan yang luar biasa gitu. Jadi kita nggak tahu nanti, aku nggak tahu sekarang kabarnya dia gimana, tapi setidaknya mungkin bisa jadi sesuatu. Ya kayak Stevie Wonder itu kan tunanetra, tapi dia bisa berkarya dengan pianonya dan segala macamnya ya. Gitu. Jadi kita nggak tahu nanti di masa depan dia butuh apa. Gitu. Itu ya satu kepuasan tersendiri untuk bisa membantu teman-teman yang punya kebutuhan khusus. Gitu. Nextnya untuk identifikasi minat dan bakat anak. Jadi saya punya tips sih buat orang tua. Kan kadang-kadang orang tua suka bingung ya, gimana caranya saya tahu anak ini tuh tertariknya ke bidang apa. Kalau misalnya kegiatan apapun deh, nggak usah musik, kegiatan apapun saya saranin untuk menyambung sama Pak Fauzan tadi juga ya udah kasih tips banyak. Nah saya nambahin dikit aja ya. Sekarang ini kan banyak trial, ada yang gratis, bahkan ada yang berbayar, ada yang diskon. Itu banyak banget ya, itu diikutin aja anak-anaknya untuk cari yang lembaga yang masih trial, biasanya 30 menit, kayak di sini musikologi biasanya ada trial, ada free trial. Kita tuh kalau mau les, ya udah 30 session pertama itu 30 menit, ada gratis buat teman-teman yang mau nyoba experience les 30 menit tuh gimana sih, bisa ngikutin nggak nih anaknya, gitu. Dilihat aja, dipantau, kira-kira selama 30 menit itu anaknya gimana tanggapannya. Terus habis itu kalau udah nih ternyata anaknya tertarik gitu, perhatiin aja misalnya tadinya mau nyoba musik sama nyoba bola. Kamu lebih senang yang mana nak, musik atau bola atau dua-duanya gitu. Ya diperhatiin aja dia tertariknya ke arah mana. Nah, kalau udah difasilitasin dan diajak diajak diskusi sih, biar kalau sekalian narik komitmen dia gitu. Kamu mau les di sini benar, ya udah, tapi berarti tiap Sabtu ketemu di sana ya les piano yang benar gitu. Jangan sampai anaknya harus ditarik dulu, harus dipaksa banget nih les piano, kesannya terpaksa banget gitu. Aku juga nggak mau kayak gitu sih gitu. Nah terus kalau udah disepakatin ya aturlah budgetnya, karena les kan nggak murah ya sekarang gitu. Jadi ya dipilih aja yang sesuai sama budget keluarga gitu. Mungkin bisa misalnya home, kan kalau di musikologi ada 3 tipe nih kebetulan nih, ada online, ada offline, ada yang gurunya datang ke rumah gitu ya. Kalau misalnya gurunya datang ke rumah ternyata kemahalan, ya udah coba pilih online atau offline aja deh yang datang ke studio gitu. Jadi itu bisa salah satu opsi untuk ngatur budget sebenarnya gitu ya. Terus pantau dan dampingi anaknya selama kegiatannya berjalan supaya hasilnya maksimal juga dan konsisten. Konsistensi itu penting ya. Jadi beberapa anak yang oke dia berbakat tapi sering bolos karena ada acara, misalnya aku ulang tahun anak dulu, ada ulang tahun temennya atau ibunya ada acara apa nggak bisa nganter, itu tuh perkembangannya untuk di usia sama dan mulainya sama ya, jadinya tuh jadi beda gitu. Beda sama ya kalau anak orang tuanya sangat komit, pokoknya hari ini kamu les piano, abis itu baru ke ulang tahun teman, baru ke ulang tahun baru ke acara lain, acara ini, acara itu gitu. Diaturin lah ya sama mamanya gitu, itu beda hasilnya. Jadi yang satu tiba-tiba udah selesai 2 buku, yang satu mandek-mandek di buku ini aja. Beda hasilnya, jadi dipantau, diawasin dan diajak diskusi lah. Biasanya saya juga kasih servisnya tuh sampai
habis kelas saya diskusi sama mamanya, Bu ini PR-nya ini, latihannya mesti rutin berapa kali ya gitu, atau nggak tadi anaknya udah komit sama aku mau latihan 2 kali sebelum ketemu bersama lagi, pokoknya gitu. Itu aku yang sampaikan kan ke ibunya, dan progresnya gimana saya juga sampaikan. Biasanya gitu kalau hubungan secara saya menjaga hubungan guru dan murid ya, kita hubungan guru dan orang tua murid. Nah itu jadi tips dari saya itu. Nah terus next slide. Nah caranya salah satunya ini. Jadi salah satunya adalah dengan kerjasama saya Musikologi Private Studio dengan Smart with Kineria. Itu kita ada produk namanya Smart with Music for Toddler. Jadi kalau ini tuh sebenarnya materi-materinya adalah materi toddler musik kelas yang diajarin di Musikologi Private Studio, tapi dibikin sedemikian rupa, didesain dan dibikin pre-recorded studio. Jadi seperti itu. Jadi Smart with Music adalah bundling video e-course dengan alat prakteknya. Nah itu bisa dicoba juga untuk para orang tua yang masih ragu-ragu nih kira-kira anaknya suka musik gak sih? Nah bisa. Dan usianya di bawah 5 tahun. Gitu. Jadi sebelum benar-benar les, bisa dicobain dulu dengan latihan sendiri di rumah kayak ini. Gitu deh. Demikian sharing dari saya kalau soal belajar musiknya ya. Selanjutnya mungkin mau langsung sama Mas Fikri tentang pengenalan Smart with Kineria tadi ya Mbak ya. Luar biasa sekali, ternyata musik pengaruhnya besar sekali ya Bu terhadap kecerdasan anak begitu ya. Tadi ternyata kompleks ya Mbak, bisa stimulasi sensorik motorik ya. Kemudian tadi kesadaran gerak tubuh, sosial emosional, wah, luar biasa. Nah, sekarang nih buat ayah ibu yang sudah penasaran, kayaknya tertarik nih, bahkan tadi jangan-jangan orang tuanya juga pengen ikut les musik nih. Nah, untuk yang punya anak, terutama tadi toddler ya Mbak ya, akan ada penjelasan tentang Smart with Kineria bersama Mas Fikri. Silakan Mas Fikri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali hari ini bisa duduk satu meja dengan praktisi pendidikan ya, Mas Fauzan dan Mbak Nana. Saya sendiri niatnya adalah berkolaborasi dan mendukung dari belakang. Tujuannya saya kira acara seperti ini tujuannya satu, meningkatkan kecerdasan majemuk anak. Betul. Saya mulai tertarik semenjak punya anak soalnya. Sebelumnya belum terlalu tertarik. Cuman setelah punya anak dan pandemi lagi. Nah, jadi Kineria ini ceritanya ketika pandemi saya lihat anak-anak itu banyak di rumah aja. Main handphone dan lain sebagainya. Betulnya akhirnya saya kebetulan ada relasi di kantor, ada Pak Desra, namanya orang luar biasa. Beliau punya usaha videografi profesional. Biasanya kliennya klien-klien besar lah, kayak bank-bank ternama atau apa gitu. Nah, kebetulan kita lagi berbincang dan kita lagi bicara masalah concern kita tentang anak ketika pandemi. Nah, ketika itu akhirnya kita bilang, Des, bisa nggak kita bikin video aja tentang kurikulum apa gitu yang bisa diajarkan ke anak-anak gitu. Bisa bonding juga sama orang tuanya. Jadi Kineria ini mulai dari awalnya niatan baik aja sih. Jadi kita pengen, karena saya yakin sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat. Dan sebaik-baik usaha adalah yang paling bermanfaat. Nah, jadi dari situ akhirnya Pak Desra cerita, ada temennya Mbak Nana luar biasa, punya sekolah musik begini, apalagi tadi menghandle yang disabilitas dan sebagainya, adalah ketertarikan. Akhirnya kita Zoom meeting. Nah, kebetulan beliau juga pegang sertifikasi internasional dan sudah lama, akhirnya timbullah kepercayaan, ya udah kalau gitu kita create. Tujuannya apa? Yang pertama kata Mbak Nana, kalau les itu kan mungkin dari sisi biaya juga mahal, mungkin ini opsi gitu. Ya yang di Jakarta Selatan, kalau yang di Papua mau pinter juga kan harus berangkat ke sini kan jauh. Internetnya juga susah ya Mas ya. Betul, akhirnya kan dibuat lah. Akhirnya di shoot dan kemudian setelah di shoot saya kira udah jadi nih. Oh ternyata harus ada alat pendamping. Kayak alat-alatnya itu ya udahlah kita sediakan wooden toys free. Jadi nggak perlu bayar lagi. Tadinya berpikir udah wah jualan e-course tuh lumayan, tapi udahlah karena niatnya bantu ya udah kita kasih aja free buat alat peraganya.
kita kasih beri. Lalu setelah itu berjalan. Saya kebetulan ada usaha, ini kalau ngiklan biasanya lewat media, lewat Facebook atau lewat Instagram atau lewat yang lain-lain lah. Jadi kita bayar ke mereka nominalnya besar. Nah, suatu saat saya lagi ngobrol, istri saya lagi ngobrol sama ibu-ibu biasa rupiah. Karena bapak-bapak kurang kerjaan, nimbrung lah saya di situ. Nah, pas saya nimbrung, cerita gap years. Jadi saya baru tahu ternyata ibu-ibu ini banyak menderita. Saya baru tahu. Gitu, Apa Pak. aja Mas yang berhasil dikorek Nah, dari hasil ceritanya itu? begini katanya, kita tuh punya impian sebenarnya pengen usaha, pengen ini, tapi kayak libur dulu karena punya anak, karena banyak kesibukan, karena harus ngurus suami gitu. Saya jadi merasa bersalah gitu kan. Karena saya merasa bersalah, akhirnya saya bilang, begini aja deh, uang-uang yang biasa kita kasih ke Facebook, ke Instagram, ke iklan dan lain-lain, ya sudah, gimana kalau buat Kinderia ini kita bagiin aja ke ibu-ibunya. Jadi Kinderia ini pengen baik sama anaknya, pengen anaknya pintar dan pengen ibunya bahagia gitu. Semuanya mau ya Bu ya, setuju ya Bu? Dan bapak-bapaknya juga pasti bahagia. Kenapa? Karena ibunya mudah-mudahan, tapi nggak mungkin juga sih, nggak minta uang lagi, tapi kan nggak mungkin juga. Itu tetap ya Pak ya. Betul. Nah jadi dari segi bisnis model seperti itu. Dan kemudian saya sih berharap karena saya bukan pendidikan ya Pak ya, apalagi anak ini saya baru mau belajar. Ya. Jadi senang sekali tadi ada kecerdasan majemuk. Oh, saya suka gitu soalnya ponakan saya tuh satu ada yang aktif banget gitu. Kalau disuruh belajar kemudian gitu saya kira ini kenapa sih? Kalau kata orang Arabnya, wah ini bahlul nih atau gimana nih? Ternyata enggak, mungkin dia punya kecerdasan yang lain. Kinestetik tadi Betul, kalau berdasarkan betul. penjelasan. Makanya saya juga pengen bekerja sama. Terima kasih juga kepada Ibu Pembelajar Indonesia di sini dan semua pihak lah kita pengen minta masukannya. Kita pengen memberi solusi praktikal. Kalau tadi teorinya sudah dijelaskan sama Mas Fauzan gitu. Mbak Nana menyediakan solusinya, tapi kan geo ya based on location gitu ya. Nah, izinkan kita ikut berpartisipasi dengan mendengarkan masukan, mungkin ke depannya di kecerdasan yang lainnya Mas Fauzan bisa kasih masukan, misalkan ini nih kita bikin produk ini di kecerdasan ini ya bisa. Dan bekerja sama dengan semua kita siap. Ya mungkin itu sih kalau Kinderia minta doa dan dukungannya dari semua. Pokoknya anaknya pintar, ibunya bahagia. Amin, Gitu aja. insya Allah. Harapan kita semua ya Mas ya. Ya betul. Baik, terima kasih Mas Fikri atas laporan materi yang Mbak Nana juga tentang produknya yang Iya, dilanjutkan lagi ya. lanjut lagi ya. Ya, boleh. Silakan ya. Maaf, saya menyambung lagi. Ini saya cuman sekilas aja tentang si Smart with Music Portal dirinya sendiri ya. Dari sisi materi yang ada di dalamnya. Saya coba bantu jelasin. Ya, dicoba di full screen. Oke. Nah, jadi kan untuk di Musikologi Praktek Studio sendiri sebenarnya selain ya kita kan mengajak semua kalangan ya, kayak tadi udah saya jelaskan ada dari mulai toddler sampai yang mimpinya adalah pengen memasyarakatkan musik ke semua kalangan gitu. Nah, makanya ada berbagai macam kelasnya juga modelnya ada online, ada offline, ada home private. Sekarang bahkan berkembang lagi ke yang di rumah guru lesnya juga ada gitu. Nah, ini tambah lagi ternyata opsinya adalah si online tapi yang tidak live. Kalau online via Zoom kan live ya, kalau ini tuh tidak live. Nah, si toddler musik kelas ini kita buat dulu waktu zaman saya belajar piano sebenarnya belum ada nih si toddler musik kelas, masih belum banyak. Cuman begitu sekitar 2017-2018an tuh baru mulai berkembang dengan berbagai versi ya. Jadi kayak ada Suzuki punya metode sendiri, Suzuki Early Childhood Music Program gitu. Terus ada juga Yamaha juga punya One Music Wonderland. Terus misalnya siapa lagi banyak kok ada lembaga-lembaga yang menyediakan. Nah, cuman kita di musikologi sendiri ada beberapa guru yang memang interestnya sama kebetulan. Nah, kebetulan di sini ada saya, di sana ada Miss Freya, ada Miss Tara. Nah, kita 5 tahun ke belakang itu geraknya sendiri-sendiri sebenarnya riset sendiri. Kira-kira nih di
anak-anaknya teman-teman aku nih, teman-teman kita itu pada butuhnya yang kayak gimana ya? Kalau aku pengen deh les piano, tapi masih nunggu nanti umur 4 sampai 5 tahun masih lama gitu. Sementara anaknya sekarang 2 tahun 3 tahun tapi udah gitu udah pengen pencet-pencet piano, pengen mukul-mukul apa namanya si maraknya, mukul-mukul tamborin segala macam gitu. Ada nggak sih kegiatannya yang memfasilitasi soal itu? Akhirnya dibuatlah materi, disusunlah materi untuk dari kami masing-masing, dicoba, dievaluasi, dan akhirnya digabungin pas Mas Fikri sama Mas Desra meminta untuk nyusun ini tuh ya, jadi kita rembukan. Nah, isinya kurang lebih ya ini nih, ada high low, ada fast, ada tinggi dan rendah, high low ya. Ada fast low, cepat atau lambat, terus ada loud soft, keras atau lembut, terus ada right left, kanan sama kiri. Nah, iya anak-anak zaman sekarang yang umur 9 10 aku masih menemukan yang kanan sama kiri masih diam dulu nih. Iya tangan kanan yang ini apa yang ini Kak gitu. Masih kayak gitu loh. Itu bisa dilatih di musik sebenarnya. Nah, terus ada tentang pengenalan ritme. Jadi kayak si Adil sama yang itu tuh Adil yang tadi tunanetra itu kan sense of rhythm-nya bisa dia denger dari apa namanya dari saya nyontohin nyanyi gitu dia juga udah nangkep gitu. Nah, ini rhythm di breakdown lagi yang pengenalan sangat dasar gitu. Yang polanya yang panjang pendek. Ada yang 2 ketuk, ada yang 1 ketuk, 4 macam-macam gitu. Sebenarnya akarnya ke situ rhythm. Kalau pattern juga misalnya yuk ikutin one, two, bisa nggak? Coba yuk, one, two, terus ada lagi one, two, nah, itu macam-macam kayak gitu sebenarnya. Terus ada sound and no sound. Nah, ini tuh sering ada di acara ulang tahun anak-anak ya. Jadi kalau didengerin dipasangin musik, ayo anak-anaknya pada gerak joget-joget. Terus kalau misalnya musiknya berhenti jadi patung ya. Nah gitu tuh anak-anak kadang-kadang suka soal itu. Nah itu sebenarnya pengenalan tentang tanda stop, tanda istirahat di musik juga gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada tanda itu, kalau berhenti, masih berhenti, tapi tetap dihitung. Nah itu yang sering diabaikan sama murid-murid musik yang 5 tahun ke atas tuh. Kadang-kadang oke notnya benar semua, tapi begitu ketemu tanda rest dia bablas saja gitu. Nah terus kalau yang soal do re mi fa sol, nah ada geraknya, ada do re mi fa sol itu gerakannya ada sendiri. Nah, terus diajarin gimana cara ngebedainnya dari sisi bunyi dan dari sisi penyebutan dan dari sisi mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Itu udah itu kurang lebih isinya itu. Terus alat-alat peraganya yang dipakai ini kurang lebih next slide. Ada maracas, ada tamborin, ada xylophone, terus ada triangle, ada clicker, ada apa namanya perincingan sih nggak selalu dipakai ya, tapi yang intinya yaitu tuh maracas, tamborin, triangle sama egg shaker itu yang didapatkan di dalam si paket Smart with Music. Nah kalau kenapanya dibikin udah cerita ya, ini kurang lebih karena dasarnya sih ini juga. Next slide. Nah, kendalanya, nah kemarin itu, jadi selama pandemi itu terus terang toddler musik kelas di offline itu berhenti. Karena ya saya nggak mau ngambil resiko anak-anak terpapar virus aneh-aneh sampai sekarang pun gitu. Jadi masih kelas yang jalan offline sekarang juga saya beraninya one on one atau paling banyak tuh tiga murid juga udah penuh gitu rasanya gitu. Dan apa namanya, terus juga ada beberapa teman-teman dari luar kota, aku di Bandung, aku di Jogja, tapi kalau ke sana gimana gitu, makanya apa namanya jadi terkendala di situ kan nggak bisa ke sini. Terus misalnya oh masih kemahalan kalau untuk les musik ya, les musik seminggu sekali beberapa bulan itu juga belum masuk budget keluarga ternyata gitu. Jadi nggak jadi ikut dulu deh ya gitu. Terus ada juga yang memang masih belum berkenan anaknya berkegiatan di luar rumah karena masih banyak terpapar virus, takut terpapar virus dan lain-lain. Makanya untuk jadi toddler musik kelas-kelas offline tuh masih belum memungkinkan segitunya kayak dulu sebelum pandemi. Gitu. Makanya ini jadi salah satu option untuk
anak-anak tetap belajar bareng sama orang tuanya. Jadi kan kayak sebenarnya sih video-videonya yang ditampilkan itu adalah sebagai guide anaknya untuk tinggal ngikutin sih sebenarnya. Kalau dilepas anaknya nonton gitu juga udah sebenarnya tinggal ngikutin aja. Nah, si orang tua yang mendampingi, ayo nak start start ya gitu. Kalau misalnya itu kan kebanyakan tentang kuis gitu ya. Ini cepat apa ini lambat gitu kan. Nah terus, ayo coba nih pos dulu ya. Jawabannya apa deh? Cepat apa lambat? Gitu kan. Jawabannya cepat bu. Yuk kita cek bareng-bareng. Jawabannya benar nggak ya? Ayo pos, ayo start lagi gitu. Jadi fungsinya untuk bermain sama orang tuanya tuh lebih ke kayak gininya. Si orang tua bisa, walaupun tidak berpengetahuan musik sama sekali nggak perlu khawatir sebenarnya karena udah sedemikian rupa di desain untuk mudah dimengerti untuk semua orang gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya ada apa aku juga sering aku kan beberapa nawarin ke temanku tapi aku nggak ada background musik sama sekali nanti gimana kalau anaknya nanya-nanya ya udah kan ada videonya ada aku juga ya udah gitu. Aku juga kadang-kadang meyakinkan mereka juga agak agak butuh waktu juga itu ya. Dan ini video-video e-course ini bisa diakses di website eksklusifnya Smart with Kinderia, yaitu di Kinderia ID. Nanti bisa login setelah beli ininya, setelah beli paketnya itu bisa login di kinderia.id terus klik login gitu baru bisa akses semua video. Demikian. Ada tambahan lagi mungkin dari Mas Fikri? Oh, cukup oke. Wow, ini bisa jadi solusi sekali ya, Mbak Nana ya. Jadi buat kita, nah ya mungkin ya, yang tidak punya background musik gitu, tapi udah tahu nih sedemikian rupa manfaatnya belajar musik buat anak gitu. Nggak perlu khawatir, atau mungkin juga kayak saya rumahnya jauh nih dari musikologi private studio ya, nggak bisa tiap hari antar jemput anak ke sini. Nah, ini ada Smart With Music ya Mbak ya. Jadi sudah ada peralatannya, begitu ya Mbak ya. Kemudian ada video panduannya juga, jadi kita juga lebih mudah. Ini bisa jadi sarana bonding time sebenarnya ya Mbak ya. Jadi kita bonding time sama anak, tapi ada manfaatnya banyak banget gitu ya. Jadi bondingnya dapat, manfaat buat optimal kecerdasan anaknya dapat, stimulasi anaknya juga dapat. Wah, boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat semakin kineria dan psikologi. Nah, ini selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama, begitu? Sudah siap? Kita foto dulu ya. Nah, jadi biar masih cakep-cakep nih kata panitianya, jadi kita foto dulu aja gitu. Baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya yakin ini juga udah banyak masuk pertanyaan di Zoom gitu, tapi tahan dulu ya Bu ya, setelah ini akan dijawab satu persatu oleh para narasumber. Boleh minta aba-abanya Mbak Evi biar kita siap. Ibu-ibu boleh di on cam dulu nih yang di Zoom. Yuk, ditungguin ya Mbak Evi ya. Sebentar, boleh. Dibenerin dulu jilbabnya dan dulu yang cantik tapi jangan lama-lama ya, Bu. Tolong bantu dihitung ya, Mbak. Ke tengah, Mbak. Ya. Masih ditunggu, boleh. Yuk, Bu, ditunggu, Bu. Mau ajak anaknya juga boleh. Oh, foto offline dulu, oke boleh. Offline dulu ya, boleh minta dihitung ya Mas ya. Enggak apa-apa. Ada yang mungkin sambil ngelon anak ya Mbak ya, jam-jam segini. Tapi ibu-ibu ini semangat loh belajarnya ya. Oke. Siapa kira-kira yang mau kasih aba-aba? Boleh ya, oke. Terima kasih. Nah, ini selanjutnya ini yang udah nggak sabar nih di room Zoom banyak sekali pertanyaan. Mau yang offline dulu atau yang online dulu pertanyaannya? Oke, yang online dulu ya. Ya, sebentar. Saya bacakan ya Mbak pertanyaannya. Pertanyaan gitu. Oh, ada berarti pertanyaan. Ada banyak nih sebentar. Mau dibuka berapa sesi Bu pertanyaannya?
Ada banyak nih lumayan, kita dari yang pertama masuk dulu aja kali ya. Ini yang bertanya ada Ibu Yulita, tanya dari usia berapa sebagai orang tua bisa melihat bakat yang dimiliki anak. Ini nanti semua boleh menjawab ya, baik Mbak Nana mungkin dari experience-nya di lapangan ketemu sama anak-anak, atau Mas Fikri mengamati anaknya dan yang selainnya gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana metode yang baik yang bisa diterapkan untuk menemukan bakat anak sedini mungkin. Wah, ada banyak ternyata beranak pinak ini pertanyaannya. Lalu apakah bakat anak bisa berubah-ubah seiring usia? Siapa dulu yang mungkin mau menjawab? Mas Fauzan mungkin ya. Bapak psikolognya dulu menjawab ya. Oke, silakan Mas Fauzan. Yang pertama mulai dari usia berapa Mas bisa dikenali bakatnya? Oke, terima kasih buat pertanyaannya ya. Untuk kecerdasan anak ya, itu bisa kita lihat dari usia 1 tahun. Ya, mulai 1 tahun itu kalau kita benar-benar mengamati anak ya, itu anak itu akan menunjukkan secara alami ya minat mereka, bakat mereka itu seperti apa. Nah, lalu Metodenya Mas, metode yang baik yang bisa diterapkan untuk menemukan, berarti cara menemukannya gimana Nah, gitu Mas? untuk menemukan bakat sama minat anak ya, balik lagi kepada ini ya, anak itu punya kecerdasannya apa ya. Setiap kecerdasan itu masing-masing itu berbeda untuk kita bisa mengamatinya ya. Di slide saya ada, mungkin bisa ditampilkan Mbak. Boleh dibantu Mbak Evi? Ya, Slide-nya Mas slide Fauzan, yang halaman 21 ya. halaman 21 Mbak. Ini sampel ya. 21 atau 23 gitu ya. Tapi ternyata dari umur 1 tahun sudah bisa diketahui ya Mas ya. Berarti mungkin suka nyanyi atau bersenandung, barangkali mungkin kan 1 tahun mungkin ada yang belum lancar bicara gitu ya, bersenandung gitu udah bisa kelihatan ya Mbak Nana. Yang ada gambarnya Mbak. Yang ada gambar 3 orangnya Mbak. Kecerdasan verbal linguistik. Verbal linguistik. Yang ada gambar foto-foto. Bukan itu, bukan. Bawa lagi. Halaman 22 ke 23 gitu ya. Ya, Nah, betul. ya. Ini contoh ya. Ini untuk kecerdasan verbal linguistik ya, anak usia dini dapat diamati melalui yang pertama observasi kemauan dan kemampuan berbicara ya. Dan kita ketahui untuk perkembangan bicara anak, setiap anak berbeda ya, antara laki-laki dan perempuan, dan ada anak yang lebih cepat berbicaranya dulu, ada yang jalannya dulu. Nah, lalu yang kedua, mengamati kemampuan anak dalam hal melucu dengan kata-kata atau menangkap kelucuan. Nah, kan biasanya kalau anak kecil itu kan suka dibuat-buat gitu ya lucu-lucunya. Nah, dan ini biasanya orang tua jarang peka nih ya ketika anak mau buat lucu-lucuan ya. Bahkan kita sebagai orang tua awam bahkan ketika anak kayak gitu, paham sih kamu ngeledek aja nih, ngeledek gitu kan. Nah, terus yang ketiga, mengamati kegiatan di kelas dan mengamati bagaimana anak-anak bermain dengan huruf-huruf. Nah, misalkan gini, di rumah kita bisa ajak anak untuk tebak huruf. Misalkan kita tebak nama buah misalkan. Nah, misalkan buah apel gitu ya. Buah warna merah, bulat, terus agak lonjong tapi tidak terlalu bulat gitu ya. Rasanya manis asam, buah apa itu? Misalkan ada huruf A belakangnya L gitu ya. Itu bisa kita gunakan ya. Yang keempat, ini mengamati kesenangan terhadap buku ya. Biasanya kalau anak-anak yang punya kecerdasan linguistik verbal yang tinggi ya, mereka ini senang baca buku. Apapun buku itu mereka baca. Nah, itu ya contoh
yang bisa kita amati ya perilaku anak ketika anak itu punya kecerdasan linguistik. Oke. Lalu pertanyaan yang ketiga apa lagi tadi Mbak? Bakat itu bisa berubah nggak Mas kira-kira? Oke. Untuk bakat itu bisa berubah, bisa bisa permanen, dan bahkan bisa hilang. Itu tergantung tadi mungkin stimulasi kita Ya, juga nggak sih? betul. Sudah saya jelaskan kan ada faktor pendorong ya. Nah, biasanya kalau bakat itu menghilang ya itu biasanya karena pola asuh orang tua ya yang mematikan potensi anak. Nah, ketika anak itu didukung ya oleh orang tuanya, difasilitasi dengan baik, bakat itu akan berkembang. Dan berkembangnya bakat itu tergantung dari kecerdasan yang dimiliki sama anak ya. Konsepnya kan masing-masing anak punya 1 sampai 3 ya. Dari 3 itu pasti ada yang paling tinggi ya. Jadi dari misalkan dia punya spasial, ada musik, ada kinestetik ya. Nah, dari 3 itu mana yang lebih dominan dikembangkan? Nah, ketika orang tuanya fokus pada satu ya, maka itu yang akan menjadi ciri khas ya atau menjadi warnanya dia atau yang paling menonjol dalam diri dia gitu sih Kak. Oke. Dari mana Nam? Kalau yang dari yang pertama sih, Bagaimana melihat bakat Mbak? Menemukan bakatnya yang kalau tertarik di musik atau enggak nih kira-kira kalau di aku mungkin gitu ya. Eh, orang tua yang datang ke aku itu, aku akan selalu saranin dia trial dulu, lihat di 30 menit itu anak ini tahan berapa lama dan tertarik atau enggak. Ada kok yang trial tapi ya udah lari-lari main mas gitu, itu nggak menarik buat dia. Jadi ya udah, kalau anak-anak yang ternyata tidak tertarik, aku akan bilang ke orang tuanya, nggak tahu nih bu, mungkin eh didiskusiin dulu aja, nanti ditanyain lagi anaknya kira-kira mau main kesini lagi atau enggak. Kalau emang mau main kesini lagi nggak apa-apa, yuk trial lagi untuk beberapa kali lagi supaya memastikan anak ini sebenarnya benar tertarik atau lagi anget-angetan bad mood aja hari ini mungkin gitu, atau emang beneran udah nggak mau gitu, bisa digituin kan. Terus kalau emang udah tertarik, nah kira-kira kalau misalnya sedini mungkin usia 2 sampai 3 tahun ya aku nggak akan bisa lebih dari si toddler musik class itu ya yang alat musik ritmik. Kalau dibawa ke piano masih terlalu berat, kalau dibawa nyanyi kadang-kadang anak-anaknya belum ada yang bisa ngomong dengan lancar juga kan, kayak masih terbatas ke pengenalan itu. Cuma kalau misalnya udah usia 5 ke atas tuh udah lebih tahu maunya apa gitu kan. Jadi kayak kamu mau ke piano atau mau ke vokal atau ke violin, nah, yang kira-kira mau kamu trial yang mana nih gitu. Jadi untuk cara identifikasinya minatnya gimana, kira-kira seperti itu dengan trial. Jadi ibaratnya kita sebagai orang tua juga jangan langsung ngejudge gitu ya Mbak. Misalkan ini toddler disodorin piano, kok cuma dipencet-pencet, ditinggal pergi, dia yang loncat-loncat, ya, karena memang masih butuh banyak bergerak gitu ya Mbak ya. Jadi mendingan diajak ke sini aja Bu gitu ya. Biar expertnya nih yang menilai kira-kira anaknya beneran minat atau enggak sih gitu ya. Atau tadi bisa dicobain yang Smart with Kinderia itu gitu ya. Mas Fikri mungkin ada tambahan? Silakan. Mungkin saya bukan dari mana, cuman sharing aja barangkali ya. Kalau yang saya lihat, saya ponakan banyak nih, ada 5-6 orang. Kalau yang saya lihat ada beberapa yang memang sudah terlihat jelas. Nah, cuman yang tadi saya mau tanyakan juga ada beberapa yang belum kelihatan sangat jelas mungkin. Yang mungkin saran saya dicoba aja. Biasanya saya coba les apa badminton ya silakan, ini silakan gitu. Dan mungkin saya tanya ke orang-orang yang dekat sama dia, kayak sahabatnya atau neneknya, misalkan saya anak Fatimah, Fatimah tuh senangnya apa sih? Coba kasih tahu saya. Dan kalau mau yang langsung ya dibawa aja ke pakarnya langsung. Daripada kita menebak-nebak salah, saya misalkan perwakilan orang tua yang awam, dibawa aja langsung gitu ke orang yang ahli itu begitu. Bisa ke psikolog anak mungkin ya Mas Muzan ya. Saya dibawa.
Oke, ya seperti itu tadi pertanyaannya Ibu Yulita, semoga terjawab ya Bu ya. Wah, ini luar biasa, masih ada lagi. Boleh dibuka lagi untuk penanya berikutnya. Ini dari Ibu Sitil bertanya, apakah belajar musik membutuhkan modal bakat? Nah, ini berarti nanti Mbak Nana mungkin ya yang akan banyak menjelaskan. Dan ataukah memang harus ada minat? Jadi kita memang sering mengenal dua istilah itu ya Mbak ya, ada minat, ada bakat. Jadi butuhnya tuh yang mana? Anaknya suka aja atau emang harus ada bakatnya? Tunggu Mbak, ini beranak pinak juga nih Mbak pertanyaannya. Luar biasa ya ibu-ibu ya. Dikorek terus dia. Memang betul Bu, kalau ketemu expert harus digali terus ilmunya ya Bu ya. Oke, lalu yang berikutnya saya melihat ada juga beberapa anak yang les di sekolah musik, tapi kok tampak tidak happy dan tidak menikmati. Bagaimana kira-kira dampaknya jika orang tua terus memaksakan hal ini untuk kebaikan anak dalam tanda kutip Mbak. Padahal sebenarnya anak tidak suka gitu. Jadi perlu nggak sih Mbak ngeliat respon anak gitu. Silakan Mbak. Cek. Ya, jadi untuk yang pertama itu butuh minat dan bakat. Iya, butuh bakat nggak Bakat gitu. sih. Oke, untuk bakat sebenarnya kalau saya melihat dari murid-murid saya, ada yang berbakat, jadi kayak misalnya dia dengan hearingnya bagus gitu ya. Cuman kalau tidak diiringi dengan komitmen dia selama les mau dengerin gurunya, itu juga akan nggak jadi apa-apa. Jadi bakat perlu, tapi butuh diiringi dengan komitmen dia latihan dan dengerin gurunya dan dengerin orang tuanya, rutin konsisten latihan. Itu akan jadi sesuatu yang besar buat les musik, buat perjalanan dia belajar musik. Nah, tapi kalau misalnya dia kelihatannya belum tahu nih dia bakat apa enggak. eh, Anak yang diem dan mau dengerin saya gitu, murid-murid yang diem dan mau dengerin saya tapi kurang secara materi, itu saya lebih bisa ngembangin sih kalau selama ini saya rasakan ya. Jadi karena dia bisa diasah kan, jadi kalau misalnya sebenarnya mungkin dia punya, cuman memang belum ditonjolkan sama dia karena mungkin malu atau mungkin minder atau mungkin ya udah takut dijudge duluan mungkin sama orang lain termasuk orang tuanya sendiri mungkin. Nah itu pelan-pelan sih kalau saya gali sebenarnya anak-anak yang kalem-kalem ini tuh bisa jadi em, ngalahin anak yang bakatnya gede tapi nggak komit gitu. Jadi harus diseimbangkan dua-duanya ya. Perlu diasah tadi Perlu kalau kata diasah Mas betul. Fauzan kan. Kita punya Mas Fauzan perlu diasah benar. Terus yang pertanyaan kedua adalah Kalau misalnya udah di lesin terus kelihatannya nggak happy, ini harus Nah, gimana nih Mbak? ya, kalau soal pengalaman gak happy, saya cerita sedikit deh dulu. Saya tuh les musik di apa ya, sekolah musik, ya nama sekolahnya sekolah musik YPM. Nah, di YPM itu Yayasan Pendidikan Musik ada di Bintaro sama di Manggarai. Nah, memang yang masuk ke situ anaknya harus komit karena saat itu dipatok bentuknya kan sekolah ya layaknya sekolah ya harus dipatok setahun naik kelas. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ketinggalan dari teman-teman saya itu ada rasa oh, saya nggak bareng sama teman-teman angkatan lagi dong gitu ya kayak sekolah biasa gitu loh. Jadi kayak seolah-olah sekolah saya ada dua nih, ada sekolah biasa, ada sekolah musik. Nah keluar dari situ setara kayak D3 lah gitu. Jadi keluar dari situ saya bisa pegang sertifikat saya untuk kuliah musik misalnya kalau saya mau, tapi saya nggak mau gitu. Nah di situ emang pressure-nya beda ya. Em, saya les musik itu bukan cuma seminggu sekali kayak murid-murid saya sekarang, tapi saya lesnya 4 kali seminggu. Iya, jadi itu ada musik yang praktek, ya makin lama makin susah kan ya. Dari saya kecil sampai umur remaja itu 20, ya menjelang dewasa. Terus ada teori kelasnya sendiri 45 menit. Terus ada sejarah musik, ada pedagogi, ya ada pedagogi gitu. Jadi emang kompleks untuk bisa masuk ke situ juga ada audisi dan lulusnya juga dengan kesulitan tertentu. Nah, beda sama murid-murid saya sekarang gitu. Jadi kayak
Kalau saya sih di sini menyediakan sebuah kursus musik, makanya saya nggak nyebutnya musikologi musik school gitu, enggak ya. Saya nggak mau nyebutnya sebagai musik school karena emang niatnya buat jadi tempat studio belajar musik bagi semua kalangan. Jadi belajarnya ya kalau sekarang beredar kurikulum Merdeka ya mungkin saya cukup sejalan dengan itu tuh. Jadi Merdeka belajar anak-anak lebih belajarnya dengan cara yang lebih fun dan sesuai dengan apa yang mereka bisa capai masing-masing. Jadi nggak ada kompetisi antara murid A, murid B, murid C. Kok teman aku nih sekelas, misalnya dia sekelas nih ya di sekolah sama-sama belajar sama Miss Nana. Miss si A kenapa udah sampai buku 3, kok aku masih buku 2 gitu. Nah, itu tuh nggak ada kompetisi sebenarnya. Jadi ujiannya pun ada yang bersertifikat internasional dan bisa diambil kapan saja, umur berapa saja, dengan periode-periode tertentu setiap tahun ya tentunya ya. Itu juga jadi salah satu sarana untuk ini never ending learning journey loh. Jadi seumur kita pun masih bisa nambah ilmu kapanpun gitu. Kalau misalnya seumur saya masih mau nambah ujian lagi grade 8 royal gitu ya bisa aja sebenarnya gitu kalau mau latihan dan mau komit mau ada biayanya juga gitu. Oke, terima kasih Miss Nana. Ada tambahan Mas Putri, boleh? Iya, silakan. Saya coba nambahin sebagai sesama orang tua ya. Nah, sebagai sesama orang tua yang saya rasakan gitu, pengalaman saya gitu hidup. Kalau bakat itu kan anugerah dari Tuhan ya, di mana satu orang itu bisa lebih cepat belajar dibanding yang lain. Tapi itu bisa hilang kalau tidak dimaksimalkan. Mengenai minat, kadang-kadang ini bisa ambigu kalau kita orang tua awam yang lihat. Contoh, anak saya les badminton, pulang cemberut. Saya kira dia nggak suka badminton. Ternyata saya lupa kasih uang jajan. Nah, jadi terlalu cepat mengambil kesimpulan juga bisa salah. Jadi korelasi antara bakat dan minat ini menurut saya sangat kompleks. Maka saya sarankan sebagai sama orang tua jangan mengambil kesimpulan, biarlah para expert yang mengambil kesimpulan. Kemudian tadi masalah happy atau nggak happy ya. Nah, anak ini happy atau nggak happy-nya macam-macam gitu. Nah, jadi kembali lagi kalau misalkan contoh saya, anak saya les badminton atau saya les di musikologi atau gimana. Yang penting orang tua berpartisipasi aktif sih, pengen tahu anaknya seperti apa dan mungkin jangan lupa berdoa, ya Allah tolong kasih ilham supaya cepat dapat nih minat bakatnya apa. Mungkin gitu. Terima kasih. Oke, Mas Waldan mungkin silakan. Oke, terima kasih Mbak. Ya, mau menambahkan ya, bicara tentang bakat minat ya, kalau secara teoritis ya, bakat itu kan sebuah potensi yang bisa timbul, bisa juga tidak ya, tergantung bagaimana cara untuk mengasah bakat tersebut ya. Makanya kalau misalkan kita ini sebagai orang tua ya, lebih baik gitu ya, alangkah baiknya kita lebih melihat minat anak dulu daripada bakat. Mengapa? Karena gini, orang yang punya bakat ketika eh, kita kasih dia les ya atau kita ikut dia balet segala macam ya, tapi anaknya nggak minat juga percuma. Mengapa? Karena bakatnya itu akan berkembang secara standar. Beda dengan orang atau anak yang minat tapi dia belum punya bakat. Nah, ketika anak itu belum punya bakat tapi sudah punya minat, itu bisa mengalahkan orang yang sudah punya bakat. Ya, bahkan skillnya akan lebih di atas orang yang punya bakat. Nah, terus mengenai happy nggak happy, ya memang happy nggak happy kan berkaitan dengan perasaan ya, dengan emosi gitu ya. Ini banyak faktornya. Dan saya setuju ya, kita sebagai orang tua nggak boleh menjudge nggak happy-nya karena gurunya atau apanya gitu ya. Tapi banyak faktornya gitu ya. Dan itu seharusnya orang tua bisa menjaga mood anak gitu ya dari awal dia niat latihan tes gitu ya khusus sampai dia menyelesaikan kursus pun harus dijaga nih moodnya gitu ya. Jangan sampai ketika dia lagi nggak mood terus kita paksakan juga dia percuma gitu ya. Nah, betul. Nah, untuk mengenali minat bakat nih Mbak ya banyak cara ya yang sudah saya jelaskan dan
Di psikologi itu kami ada tes minat bakat ya. Mungkin Bapak Ibu bisa datang ke Biro Psikologi ya untuk tes minat bakat anak ya. Atau mungkin bisa menggunakan map telling, talent map ya. Talent mapping ya. Di situ bisa kelihatan anak ini punya bakat minatnya di mana. Itu aja sih Mbak tambah dari saya. Oh, Mas Tana silakan. Nambahin untuk yang tadi kalau nggak happy gimana, ya cari diskusi dulu sama gurunya dan sekolahnya. Kalau misalnya nggak ada solusi, berarti bukan di situ tempatnya, cari tempat les lain atau guru lain tuh masih bisa cocok-cocokan loh gitu. Mungkin memang dia nggak cocok di tempat yang komitmen yang pressure-nya tinggi, jadi harus ke tempat les lain yang pressure-nya rendah gitu. Wow, Cari kayak berarti gitu. tadi dieksplor dulu gitu ya. Dicobain dulu semua. Kalau orang tuanya bingung, coba ke expert gitu dan jangan patah semangat gitu ya benar ya. Cari dulu nih, ini persoalannya apa? Jangan-jangan bukan karena nggak minat gitu atau bukan karena nggak bakat, bisa karena tempatnya, suasananya, atau mungkin lagi ada masalah yang lain, uang jajannya kurang tadi ya Mas ya. Gitu ya Bu. Jadi ternyata sekompleks itu ya. Nah, ini saya juga mohon maaf sekali. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya di room Zoom, tapi karena kita ada keterbatasan waktu, jadi mohon maaf belum bisa dijawab semua ya Bu pertanyaannya di room Zoom. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lain yang bisa mempertemukan kita untuk explore lebih dalam lagi. Begitu juga untuk Ibu yang hadir secara offline, mohon maaf sekali ya Ibu ya. Tenang Bu, insya Allah ini bisa dicolek-colek di balik layar ya, Mas Mbak ya. Masih bisa tanya setelah acara ini. Oke. Nah, ini juga saat yang ditunggu-tunggu nih saya yakin sama ayah ibu yang sudah hadir di sini maupun yang ikut bergabung secara online ya. Apakah itu, nah ini sudah ada mungkin sudah di-share ya Mbak ya di Zoom ya. Akan ada pengumuman peserta terpilih dulu atau door prize dulu nih Mbak. Door prize dulu ya, oke. Siapakah kira-kira yang beruntung yang mendapatkan door prize? Boleh dibacakan, dibantu dibacakan Mbak Evi. Oke. Bismillah ya Bu, Bismillah yang kencang Bu. Masih berputar nih Bu. Oh iya, selamat kepada Ibu Arifah. Oh ya, Ibu Arifah ini peserta offline ternyata ya. Wah, Ibu diam-diam aja. Aku minta dibagi ya Bu door prize-nya. Oke loh Bu. Satu lagi ya. Ada satu lagi. Helda, Ibu Helda ada di sini. Ibu Helda selamat, Ibu Helda. Wah, yang online masih ada slot lagi nggak ini Mbak? Kira-kira Mbak buat yang online. Oh, next time katanya nggak apa-apa ya Bu ya. Insya Allah hari ini udah dapat materi daging banyak banget nih dari 3 expert kita di sini ya. Oke, kepada para pemenang harap melakukan konfirmasi. Wah ini karena di sini bisa langsung ya konfirmasi ke panitia ya. Tapi nggak apa-apa, tetap saya bacakan aja pengumumannya. Bisa konfirmasi melalui WhatsApp kepada Mbak Yulita di nomor 0856 2862 109. Maksimal 27 September jam 9 malam ya Bu. Jadi kalau sekarang habis acara ini mau langsung dikonfirm boleh Bu. Nanti langsung dibawa pulang hadiahnya ya Bu ya. Gimana Bu? Wah, yang online mau dikasih lagi nih. Langsung nih, Mas Speaker ini boleh dong. Wah, ternyata yang online masih ada nih dari Mas Fikri. Luar biasa dari Smart Fit Kinderia. Tepuk tangan dulu dong Bu. Banjir hadiah ya Bu hari ini ya. Karena yang menang kan offline semua, Iya, jadi kebetulan kita yang beruntung. tambah deh satu lagi produk free sama perlengkapannya dari Smart Fit Oh, buat luar biasa. Ibu yang hadir di sini, jangan iri ya Bu ya. Saya tahu gitu offline aja nih. Wah, ada contoh produknya juga di bawah ya. Di spin, sambil di spin, boleh bismillah yang kenceng, Ibu, yang online. Nah, ini salah satu contoh produknya ya. Nanti bisa dapat recordnya juga ya, Mbak ya, berarti. Sudah muncul kah?
Siapkan koneksinya, Bu. Jangan sampai keluar dari room Zoom, Bu. Mau pengumuman nih, Bu. Sudah diputarkan? Sebentar. Siapakah kira-kira peserta online yang beruntung? Ini kira-kira bisa dimulai dari usia berapa, Mas, kalau untuk paket yang ini? 2 tahun. Oh, 2 tahun sudah bisa ya, Sebenarnya Mbak? yang satu bisa sih, yang sebelum 2 bisa, cuman dijagain aja yang masih telepon. Oh, oke. Iya benar, karena mungkin masih ini ya, Mbak ya, oral masih pakai oral ya. Diawasin aja kalau untuk yang sebelum 2 tahun. Tapi kalau untuk intensitas bermainnya mungkin ada rekomendasi nggak kalau dari mana Mas? Dari umur 2 ke 3 itu biasanya jauh sih kalau menurut aku selama ini yang offline ya. Dari 2 yang tadinya masih nggak banyak ekspresi, tiba-tiba pas 3 tahun udah langsung apa gitu, problem. Mungkin intensitasnya juga bisa menyesuaikan dengan ini ya, tentang konsentrasi juga ya. Betul. Ya, kalau psikoder kan anak konsentrasi memang masih rendah. Ya. Sepertinya udah siap ya, Mbak Evi ya. Ini juga bisa buat mungkin ada buat teman sahabatnya mau ulang tahun bisa ini kan udah lengkap, bisa buat bonding time, bisa juga buat stimulasi main bareng. Saya yakin happy banget ya bisa ada kayak gini, luar biasa. Sudah siap Mbak Evi? Ini yang berikutnya ini khusus yang online ya Mbak ya berarti ya. Oh langsung oke sudah ya. Siapakah kira-kira peserta yang beruntung? Selamat kepada Ibu Eni Fatimah, betul ya Mbak ya? Kepada Ibu Eni Fatimah boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya di hari Minggu yang biasa quality time sama keluarga ya. Alhamdulillah Bu, dapat ilmu, dapat sepaket juga di Smart with Music dari Smart with Kineria. Tepuk tangan sekali lagi Bu. Alhamdulillah selesai juga sesi pemaparan materi, tanya jawab dan door prize. Nah, sekarang mau ada pengumuman nih dari IP dari Ibu Pembelajar Indonesia. Jadi dalam rangka hari ulang tahun Ibu Pembelajar Indonesia yang pertama, Ibu Pembelajar Indonesia juga akan mengadakan rangkaian live webinar, live Instagram, dan lomba ibu dan keluarga di bulan Oktober nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bu ya. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, silakan Ibu follow @Ibu Pembelajar Indonesia. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak Mas Fauzan, Miss Nana, dan Mas Fikri yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Pembelajar semua yang sudah menyimak hybrid webinar pada hari ini, baik yang hadir di Musikologi Private Studio, Ayah dan Ibu yang sudah hadir, maupun yang bergabung melalui Zoom, dan tadi juga sempat IG Live, begitu ya Mas ya. Terima kasih juga kepada para sponsor, ada Eduforce, Smart with Kineria, Omo Healthy Snack, Mineral Botanica, Hagmi, Snack Snack, dan Ekodo yang sudah memeriahkan acara hari ini. Saya Rina Wijayanti sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
feeling grateful that today it's easier for us as women entrepreneur to have access to non-gender bias financing.